Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, di bulan yang sangat spesial, yaitu bulan suci Ramadan, Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat sehat serta nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga yaumil kiamat. Ayah, bunda, dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum, yaitu tentang Thalhah bin Ubaidillah. Ayo, ada yang sudah mengenal Thalhah bin Ubaidillah? Masya Allah. Ya, Thalhah adalah seorang pemuda yang cerdas. Keislamannya berawal ketika ia tengah berjalan ke Syam dan bertemu dengan pendeta yang mengabarkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ia bercerita kepada Abu Bakar yang kemudian mengantarkannya menemui baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kepada Thalhah, dan dengan ringannya Thalhah pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Peristiwa keislaman Thalhah menjadi berita yang amat mengejutkan bagi keluarganya. Berbagai bujuk rayu dari keluarga dan kaumnya tak lagi dihiraukan. Pendirian Thalhah tak dapat digoyangkan. Anak-anak yang ibu banggakan. Thalhah dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendiriannya. Sejak awal keislamannya, ia juga tak pernah ingkar janji dan dermawan. Pernah suatu ketika dia membawa keuntungan hasil dagang sebesar 700.000 dirham, tetapi entah mengapa Thalhah sendiri merasa gelisah, risau, dan tidak tenang karena harta tersebut bertumpuk di dalam rumahnya. Akhirnya Thalhah pun membagikan uang tersebut kepada fakir miskin kaum Ansor dan Muhajirin. Ia merasa tak berhak memegang harta tersebut, meski itu adalah hasil keuntungannya sendiri. Pantas jika Rasulullah memberikan gelar kepada Thalhah, yaitu Thalhah al-Ja'ud, yang artinya Thalhah yang pemurah, dan Thalhah al-Fayyad, yang artinya Thalhah yang dermawan. Hadirin yang berbahagia, ucapan Rasulullah saat perang Uhud, siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematian, lihatlah Thalhah. Rasulullah dan kaum muslimin naik ke atas bukit dan dihadang oleh musuh. Rasulullah berkata, siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga. Saya, wahai Rasulullah, tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu. Lalu ada suara dari prajurit Ansor, saya, wahai Rasulullah. Ya, majulah, kata Rasulullah. Prajurit Ansor pun lalu maju melawan prajurit kafir yang ingin membunuh Rasulullah. Hingga menemui kesyahidannya, Rasulullah meneruskan perjalanan, tetapi tetap dihadang kembali oleh tentara musyrikin. Siapa yang berani melawan mereka ini? Seru Rasulullah lagi. Langsung didahului Thalhah, saya, wahai Rasulullah. Jangan, engkau tetaplah di tempatmu. Lalu seorang prajurit Ansor menggantikannya kembali. Begitu terus hingga 11 orang prajurit Muslim menemui kesyahidannya.
tinggallah Tolha sendiri bersama Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Tolha, sekarang engkau wahai Tolha. Tanpa menunggu lagi, Tolha pun langsung maju menuju menghadang musuh dan menghalau mereka agar tidak bisa mendekati Rasulullah. Tolha kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkan sedikit ke bukit. Disandarkannya tubuh Rasulullah yang mulia. Kening dan bibirnya sobek, darah mengucur dari muka beliau. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemui Rasulullah, tetapi Rasulullah menyuruh mereka untuk membantu Tolha. Tolha ditemukan dalam keadaan pingsan. Tak kurang dari 79 luka bekas tebasan pedang. Lemparan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus, darah segar mengucur dari tubuhnya. Semua orang mengira bahwa Tolha sudah syahid, sudah meninggal. Karena luka parah yang dideritanya, ternyata ia masih hidup. Sehingga akhirnya Tolha pun mendapat julukan Asyahidul Al-Hayyu, yang artinya syahid yang masih hidup. Sejak itu, jika ada yang membicarakan perang Uhud di depan Abu Bakar selalu menyahut dengan, perang hari itu adalah peperangan milik Tolha seluruhnya. Tolha syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa perang Uhud tersebut karena luka yang cukup dalam di kakinya. Atas semua kisah hidupnya yang tidak biasa, Tolha menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga bersama 9 sahabat lainnya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar pastinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf dan keliru itu pastinya datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang biasa tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.